Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di channel saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang kedisiplinan atau disiplin kerja di mata kuliah MSDM lanjutan. Baik, saya akan mulai. Yang pertama yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kesadaran, kemauan, dan kesediaan kerja orang lain agar dapat taat dan tunduk terhadap semua peraturan dan norma yang berlaku. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan definisi disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa karyawan terbiasa lambat untuk bekerja, mengabaikan prosedur keselamatan, melalaikan pekerjaan detail yang diperlukan untuk pekerjaan mereka, tindakan yang tidak sopan ke pelanggan, atau terlibat dalam tindakan yang tidak pantas. Berikutnya yaitu macam-macam disiplin kerja. Macam-macam disiplin kerja di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama disiplin retributif, yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah. Yang kedua, disiplin korektif, yaitu berusaha membantu karyawan mengoreksi perilakunya yang tidak tepat. Yang ketiga yaitu perspektif hak-hak individu. Berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner. Yang keempat, yang terakhir, yaitu perspektif utilitarian, yaitu berfokus kepada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya. Berikutnya yaitu aspek dan indikator, yaitu disiplin waktu diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja. Yang kedua, disiplin peraturan. Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setiap dari karyawan terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Yang ketiga, disiplin tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah menggunakan untuk pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya, sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar, serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Berikutnya yaitu faktor-faktor disiplin kerja. Di sini faktor-faktor disiplin kerja ada 7. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada karyawan. Yang terakhir yaitu diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Berikutnya, pendekatan disiplin bertujuan memiliki asumsi bahwa 1. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. 2. Disiplin bukanlah satu hukuman, tetap merupakan pembentuk perilaku. Yang ketiga, disiplin ditunjukkan untuk perubahan perilaku yang lebih baik.
Jadi intinya kedisiplinan itu bukan hukuman, tapi kedisiplinan itu kebaikan untuk semua karyawan yang bekerja di perusahaan untuk tidak sembarangan. Jadi selalu fokus bekerja untuk perusahaan menjadi lebih baik, dan atau bisa membuat perusahaan berjalan dengan lancar. Kalau kita tanpa disiplin, bisa jadi perusahaan kita akan mengalami penurunan. Jadi kalau kita bisa disiplin dan mentaati peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan, insya Allah perusahaan itu akan berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan kepada kalian semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.